Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur bahwa di pagi ini kita kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, komitmen menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ustadz kita telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Yang akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini Dr. Andes Haji Sulhan Abu Fitrah. Bapak Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaahullah, alhamdulillah hari-hari Ramadan sudah kita jalani bersama, dan hari ini kita masuk hari yang keberapa sekarang? Hari yang ke-22. Jamaahullah, salah satu dari keberkahan bulan Ramadan, bahwa pada bulan Ramadan itu sebagai waktu terbaik untuk bersedekah. Jadi salah satu dari keberkahan bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk bersedekah. Jamaahullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu shadaqati afdal?" Kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama itu? Kapan sedekah yang paling afdol, yang paling utama?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala shadaqatun fi Ramadan, yaitu bersedekah pada bulan Ramadan. Jamaahullah, itulah sebabnya kenapa kemudian para ulama itu sangat menganjurkan memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Di dalam salah satu kitab disebutkan bahwa lebih dianjurkan lagi gitu, wa yasunnul iktsaru minas shadaqati fi Ramadhana la siyama fi ashril awakhir. Nah, ini pentingnya nih ketika kita bicara Lailatul Qadar, ketika kita bicara ashrul awakhir, bicara tentang 10 hari terakhir Ramadan. Seseorang sangat dianjurkan, jadi kita sekarang ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan, utamanya la siyama, terlebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah ini Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kan sekarang ini kita temanya
amalan-amalan yang utama pada 10 terakhir Ramadan. Ini banyak kita yang melupakannya jamaah. Karena itulah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada pengurus masjid kita yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan amaliyah Ramadan, khususnya pada 10 terakhir Ramadan seperti ini, hari-hari 10 terakhir ini. Yang salah satu di antara amalan yang diperintahkan adalah memperbanyak sedekah. Jadi hari-hari ini jamaah waktu terbaik untuk bersedekah. Dalam kitab fikih sunnah itu disebutkan sedekah itu ada 2 macam. Ada sedekah wajibah, yaitu model zakat. Zakat itu sedekah wajibah. Makanya ayatnya dalam surat At-Taubah itu kan innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya itu. Maka kata-kata sedekah itu termasuk di dalamnya bab zakat. Kita berterima kasih kepada pengurus masjid kita karena Ramadan begini ini biasanya ada panitia zakat. Padahal mestinya zakat itu tidak hanya pada bulan Ramadan ketika kita bicara tentang zakat mal. Sungguh pun zakat mal itu tidak harus dikeluarkan pada bulan Ramadan, tetapi yang terbaik mengeluarkan zakat termasuk zakat mal adalah pada bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah sudah otomatis. Makanya jamaah nih, jamaah kita yang punya rekening, coba dilihat rekening di banknya, rekening di kartu apa? ATM atau di buku tabungan. Lihat, kalau sudah satu nisab, segera keluarkan. Mumpung masih dalam bulan Ramadan. Ini sedekah terbaik, zakat terbaik pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan itu semua pahala ibadah dilipat gandakan. Itulah sebenarnya kenapa pilihannya zakat juga pada bulan Ramadan. Berapa harta kita sesuai dengan nisab? Nisabnya berapa? 85 gram emas. Berapa nominal rupiahnya? Tinggal dikalikan. Ibu-ibu, harga emas berapa, Bu? Emas beneran, Bu, bukan emas Jawa ya. Berapa? 1.600.000. 1.600.000 kali 85 gram berarti 136 juta. Apalagi kalau lebih, wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun tentunya perlu syarat berikutnya apa? 1 haul. Tetapi kalaulah belum haulnya, tidak mengapa dikeluarkan pada bulan Ramadan. Akadnya nitip. Untuk apa? Untuk mendapat keberkahan bulan Ramadan sebagai bulan terbaik untuk zakat. Nah, ini yang pertama nih, sedekah wajibah. Nah, yang kedua ini yang tidak kalah pentingnya jemaah. Sedekah dalam pengertian yang ghairu wajibah. Apa? Infak, apa? Wakaf, apa? Berbagi. Jamaahullah, kita ini kalau mau jujur jamaahullah, di bulan Ramadan begini nih yang tidak kita program itu urusan sedekah. Bapak Ibu jujur aja, yang sudah khatam 30 juz, sudah ada yang khatam belum? Urusan baca Qur'annya sudah khatam? Sudah, bahkan di tempat lain sudah khataman. Bahkan ada yang sudah khatam 2 kali karena diprogram. Urusan takjil diprogram enggak? Diprogram. Ada jadwal takjil yang biasa dan harus kita benahi ini adalah tidak biasa memprogram sedekah.
Jujur aja Bapak Ibu, kita ini kalau sodakoh di masjid bulan Ramadan ini targetnya berapa juta atau berapa ratus ribu. Gampang aja Bapak Ibu, kalau ada tromol tadi, ini Bapak-bapak mohon maaf yang biasa ngitung tromol mana? Biasanya kalau kita buka tromol dihitung yang banyakan itu pecahan 100-an ribu, 50-an ribu, 20-an ribu, 10-an ribu, atau yang 5 ribuan atau 2 ribuan. Yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak 5.000. Kalau 5.000 kali 30 berarti berapa itu? Cuman 150.000. Tidak kita program. Sementara ibu-ibu untuk dana Ramadan, untuk lebaran sudah diprogram. Mau beli baju kayak apa, seragam kayak apa, nanti kuenya kue apa, diprogram nggak Bu? Semua diprogram. Tapi untuk sodakoh ke masjid yang pahalanya luar biasa, jamaahullah, bahkan para ulama menambahkan sodakoh terbaik itu di masjid. Sodakoh terbaik itu di masjid. Kenapa? Ketika kita bersodakoh, berinfak di masjid itu kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Tidak hanya satu jenis pahala, tapi saya bisa menguraikan lebih dari belasan pahala. Pertama Bapak Ibu, ketika kita sodakoh di masjid seperti ini, itu kita dapat pahala membangun masjid. Dapat pahala membangun masjid. Yang mana pahala membangun masjid itu Nabi sabdakan, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Bukan rumah, istana. Bagaimana tidak megah, bagaimana tidak kita sebut istana? Kata Nabi itu, tiang-tiangnya, lantainya itu dari emas permata. Siapa yang membangun masjid dapat istana di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luar biasa. Dan bukan itu saja jamaahullah, ketika kita sodakoh di masjid seperti ini, itu kita dapat pahala wakaf. Dapat pahala wakaf luar biasa. Bagaimana pahala wakaf itu? Kalaulah Bapak Ibu berinfak untuk masjid ini, kalaulah kemudian mati suatu saat, umur kita akan berakhir, tetapi pahala tetap mengalir selama-lamanya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Pahala akan mengalir selama-lamanya. Ini sedekah di masjid, pahalanya wakaf. Beda dengan sedekah di jalanan sana. Dapat pahala, dimakan orang, masuk mulut, masuk perut, besok masuk WC. Kalau kita bawa ke masjid, dapat pahala membangun masjid, pahalanya surga. Dapat pahala wakaf, pahalanya mengalir terus. Bahkan bukan itu saja, ketika kita sedekah di masjid, ketika kita infak di masjid, kita dapat pahala sebanyak yang sholat di masjid kita ini. Luar biasa. Dapat pahala sebanyak yang sholat di masjid ini. Bapak Ibu, seseorang dengan sedekahnya di masjid ini sudah dikubur di kuburan sana, sudah tidak beramal, sudah tidak sholat, sudah tidak baca Quran, sudah tidak bisa dengerin ceramah, tetapi orang yang infak sedekah di masjid ini, kapanpun meninggal dunia, tetap dapat pahala sholat, tetap dapat pahala baca Quran, tetap dapat pahala tarweh, tetap dapat pahala mendengarkan pengajian. Dari siapa? Dari sedekahnya tadi. Jamaahullah, ini luar biasa nih pahala sedekah di masjid. Maka pilihannya sedekah di masjid, tarwehlah di masjid, sedekahlah di masjid, infaklah di masjid. Bapak Ibu,
Apalagi ketika kemudian masjid itu ada program wakaf, ada program pembebasan tanah, ada program memasang apa, itu kesempatan luar biasa bagi kita. Kenapa? Seberapapun infak dan sedekah kita, nilai yang Allah balas, nilai yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan tidak senilai yang kita keluarkan, tetapi senilai seberapa banyak yang dikeluarkan oleh pengurus masjid kita. Ini para ulama menjadikan dalil man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah itu. Karena itulah kenapa membangun masjid itu tidak sendirian. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar kalau mau membangun Masjid Nabawi saat itu, beliau berdua kelar, selesai. Wong Sayyidina Abu Bakar waktu tiba di Madinah itu, waktu berangkat hijrah itu membawa emas 40 kilo, bukan 40 gram, 40 kilo. Kalau 40 kilo berapa gram itu? Kalau untuk membangun masjid, kelar, selesai. Tapi Nabi bangun masjidnya nggak begitu. Oh, udah Sayyidina Abu Bakar aja sendiri, kamu Abu Bakar, hartamu keluarkan. Nggak begitu. Semua orang diajak patungan. Kenapa? Rasulullah sayang sama umatnya. Biar semua masuk surga, maka diajak masuk. Maka diajak masuk surga dengan cara bagaimana? Dengan supaya ikut bangun masjid. Berapa andilnya? Balasannya surga. Makanya Bapak Ibu ini luar biasa nih ya. Kalaulah benar masjid nanti habis 1,5 miliar, walaupun kita infak sodakohnya cuman yang segitu tadi, sekecil itu tadi, tetap balasannya istana di surga. Cuma nanti nggak enak ditanya sama malaikat, dulu infaknya berapa? Gocap apa goceng? Nggak enak. Bapak Ibu percayalah, kita ikut infak atau tidak ikut, terlibat atau tidak terlibat dalam urusan membangun masjid, pembebasan tanah dan seterusnya, pasti akan selesai urusan ini. Cuman persoalannya nanti Bapak Ibu kita akan ditanya oleh Allah tentang harta. Min aina tasabat wa ila aina anfaqat. Hartamu mana untuk masjidmu? Mana? Makanya jamaah ini luar biasa nih Ramadan nih. Mumpung masih ada sisa beberapa hari Ramadan, mari kita berbanyak infak, kita sedekah. Mari kita perbanyak sedekah, kita perbanyak infak. Kenapa? Rasulullah SAW menegaskan bahwa seutama-utama berinfak bersedekah adalah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk bersedekah. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbanyak infak dan sedekah. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ketika kita sedekah di masjid seperti ini, kita juga dapat pahala dalam bentuk berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu, dalam salah satu kitab disebutkan, orang tua kita itu yang sudah almarhum, almarhumah, atau semua keluarga kita yang sudah di alam kubur itu, semua menanti sedekah dari keluarga yang masih hidup. Bapak Ibu, saya kebetulan mengajar kitab tafsir. Salah satu yang saya ajarkan kitab tafsir yang judulnya Misbahul Munir fi Tadhibi Tafsir Ibnu Katsir, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sahih Ibnu Katsir. Itu ketika kita membaca ayat 261 sampai dengan ayat 265, jamaahullah, pahala infak sedekah itu luar biasa. Ada orang yang di alam kuburnya disiksa karena kekhilafannya, karena dosanya, terus disiksa. Tahu-tahu malaikat berhenti menyiksa. Maka kemudian
orang yang disiksa itu bertanya, wahai malaikat, kenapa siksaan saya diberhentikan? Maka malaikatnya menjawab, kaifa adribuka, bagaimana saya harus menyiksamu sementara keluargamu yang ada di dunia itu sedang mensedekahi kamu. Disitulah orang yang sudah mati itu merasakan tentang betapa dahsyatnya manfaat sedekah bagi yang sudah mati, bahwa ternyata bersedekah itu bisa memadamkan siksa kubur. Bersedekah itu bisa memberhentikan siksa kubur. Itulah sebabnya kenapa kemudian semua orang yang di kuburan itu, arwah-arwah yang sudah meninggal itu, kalaulah bisa minta dihidupkan kembali, mereka akan bersedekah. Itulah yang disebutkan dalam surat Al-Munafikun pada ayat akhir, pada ayat yang terakhir, kedua sebelum terakhir itu bunyinya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, terus fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah saya engkau hidupkan sebentar lagi saja, sebentar saja saya engkau hidupkan ya Allah, maka pasti aku akan bersedekah. Ingat nih Bapak Ibu, kenapa kalimatnya tidak saya akan sholat, saya akan umroh lagi, saya akan haji? Kenapa nggak begitu? Kenapa kok saya akan bersedekah? Karena seorang mayat, karena arwah tahu betul bagaimana dahsyatnya, bagaimana utamanya sedekah dalam memberhentikan siksa kubur. Jamaah Allah, mari kita ingat orang tua kita. Kita hidup ini karena orang tua kita. Mari kita mencintai orang tua kita yang sudah almarhum almarhumah. Segera infaki, segera sedekah ke masjid ini. Mumpung masjid ada program untuk kepentingan perluasan masjid kita. Jamaah Allah, ini penting nih. Ya. Keberadaan kita di dunia ini karena orang tua kita. Urusan dunia kita alhamdulillah lah sudah selesai. Rumah kita punya, kendaraan kita punya. Urusan akhirat kita yang kita tidak persiapkan. Bapak Ibu, ini kan banyak orang mau mudik. Persiapan mudik itu disiapkan sedemikian. Urusan mobil sudah diselesaikan, urusan ini sudah diprogram. Padahal kita pulang kampung berapa hari? Berapa minggu? Sementara nanti kita akan ke alam kubur, kita akan meninggal. Di alam kubur itu bukan hari-hari lagi, bukan pekan-pekanan, bukan bulan-bulanan, bukan tahunan, ribuan tahun. Apa bekal kita? Maka Bapak Ibu, mari kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak infak. Mumpung ini masih dalam rentang hari-hari Ramadan, perbanyak infak, perbanyak sedekah. Jamaah Allah, mudah-mudahan infak sedekah kita diterima oleh Allah SWT. Allah memberikan balasan berlipat ganda, dan insya Allah Allah selamatkan kita di alam kubur kita. Kita doakan kepada arwah yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya, dan kita yang infak sedekah berapapun, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan berlipat ganda, rezeki yang berlimpah dan penuh berkah. Allah selamatkan kita dari jilatan api neraka, dan kita masuk surga bersama keluarga. Ala hadiniyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma rzuqna lailatal qadar
qadar. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kullu ibadatina wa tamim taksirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.